Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Raja Assassin Terkuat. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 110. Cerita dimulai. Terlihat Cawi menjadi sangat waspada ketika merasakan kalau orang yang ia hadapi bukanlah seseorang yang sembarangan. Lalu ia berkata, "Aku tidak tahu siapa kalian sebenarnya, tetapi karena kalian sangat berani menghina pemimpin kami, maka aku harus membunuh kalian semua." Kemudian Hajin langsung memerintahkan kepada Ma Dongpil untuk menangkap semua musuh yang masih bersembunyi di luar sana. Tanpa pikir panjang sedikit pun, Ma Dongpil langsung bergerak dengan sangat cepat meskipun ia sama sekali tidak menggunakan energi demoniknya. Di saat itu, Cawi langsung bersiap untuk menebaskan bilah pedangnya kepada Ma Dongpil. Akan tetapi, Cawi sangatlah terkejut ketika merasakan kalau dia sama sekali tidak bisa menggerakkan bilah pedangnya meskipun ia mencobanya dengan sekuat tenaga. Dengan tubuh yang berkeringat dingin, ia bergumam, "Dia mengganggu jalur pedangku. Apakah mungkin kalau dia telah menggunakan sesuatu yang disebut sebagai objek penangkap ruang hampa?" Ketika aku menatap kedua matanya, aku pun merasakan kalau tubuhku telah hancur berkeping-keping dan tenggelam ke dalam rawa yang sangat dalam. Yang aku lihat, dia adalah orang yang jauh lebih kuat daripada seseorang yang sebelumnya. Setidaknya, dia adalah master yang sama sekali tidak akan bisa untuk aku hadapi. Kemudian sambil berteriak, Cawi pun meminta kepada Hoyang untuk pergi melarikan diri. Di saat itu, ia menyadari kalau orang yang mereka hadapi saat ini tidak akan bisa mereka kalahkan meskipun dengan jumlah pasukan yang banyak. Namun hanya dalam sekejap mata, Hajin telah berdiri tepat di belakang Hoyang yang seakan-akan kalau Hajin telah menggunakan sebuah teknik teleportasi. Terlihat Hoyang langsung tersungkur ke atas lantai dalam kondisi yang tidak sadarkan diri setelah mendapatkan sebuah pukulan yang dilakukan oleh Hajin. Melihat itu, dengan sangat cepat, Cawi langsung melompat ke arah Hajin sambil menusukkan bilah pedangnya. Meskipun Cawi menyadari kalau dia tidak sebanding dengan Hajin, akan tetapi ia berusaha sekuat tenaga untuk menjaga selirnya sang pemimpin. Namun usahanya hanyalah sia-sia karena Hajin langsung menghentikan bilah pedangnya hanya dengan tangan kosong yang seolah-olah kalau itu hanyalah sebuah mainan. Dengan wajah yang begitu heran, Cawi bergumam, "Aku sama sekali tidak percaya kalau dia akan menghalau seranganku hanya dengan tangan kosong." Kemudian Hajin berkata, "Ini adalah teknik berpedang tusukan lurus yang mengantisipasi 3 jalan pelarian. Apakah pedang hantu 3 api telah menerima seorang murid?" Sontak Cawi sangatlah terkejut. Ia berkata, "Dasar sialan, bagaimana mungkin kau mengenal masterku?" Mendengar itu, Hajin berkata, "Seperti yang aku duga, dari caramu menggenggam pedang ini dan juga bagaimana gerakan langkah kakimu, kau terlihat sangat mirip dengan orang tua itu." Lalu sambil menghancurkan bilah pedangnya, Hajin kembali berkata, "Meskipun kau adalah orang yang cukup mahir, akan tetapi latihanmu masihlah kurang." Setelah mengatakan itu, Hajin langsung melancarkan sebuah tendangan yang mendarat di dagunya sehingga membuat Cawi langsung terlempar ke belakang. Meskipun Hajin menyerangnya tanpa menggunakan tenaga dalam, tetapi tetap saja ia mampu melemparkan tubuh Cawi hanya dengan 1 kali serangan saja. Kemudian Hajin langsung melemparkan pandangannya ke belakang ketika menyadari kalau Ma Dongpil sudah melakukan pertarungan 1 lawan 1. Dia sama sekali tidak menggunakan energi demoniknya di dalam pertarungan ini meskipun ia harus mengalahkan 50 orang pasukan tersembunyi. Saat ini kemampuan yang ia miliki telah meningkat dengan sangat pesat. Tidak lama kemudian, terlihat Ma Dongpil langsung kembali ke ruangannya sembari mengatakan kalau dia sudah melumpuhkan mereka semua. Saat mendengar Hajin yang bertanya kapan pasukan musuh akan tersadar, Ma Dongpil berkata, "Mereka akan bangun setidaknya sekitar 2 jam ataupun 4 jam. Jika aku menyuntikkan lebih banyak energi demonik, maka hal itu hanya akan menarik perhatian orang lain." Pada sisi yang lain, Sangrin berkata, "Pada akhirnya situasinya sudah menjadi seperti ini." Mendengar itu, Hajin berkata, "Bukankah kau sendiri yang sama sekali tidak berniat untuk mengalah? Jadi daripada membiarkan mereka untuk lolos begitu saja, akan lebih baik kalau kita langsung menangkap mereka semua." Sangrin berkata, "Jadi apa yang harus kita lakukan? Wanita ini dia adalah selirnya sang pemimpin benteng Steelblood. Jadi kita tidak bisa melukainya sembarangan." Menanggapi perkataannya, Hajin berkata, "Kau tidak usah mengatakan sesuatu yang sangat mengerikan seperti itu. Sejak dari awal, aku sama sekali tidak pernah mengatakan kalau aku akan melukainya. Awalnya, aku berencana untuk pergi meninggalkan tempat ini ketika matahari mulai terbit. Tetapi aku rasa kalau kita harus pergi sekarang juga."
Terlihat Angwah dan juga Sangrin hanya bisa menarik nafas panjangnya ketika mendengar Hajin yang meminta mereka untuk berkemas sekarang juga. Melihat mereka yang memprotes, Hajin kembali berkata, "Aku berjanji kalau kita akan istirahat selama 3 hari di tempat yang berikutnya. Saat ini pasukan Silent Wind telah bergerak menuju kota ini, jadi akan lebih baik kalau kita pergi sekarang juga." Tepat di sampingnya, Ma Dongpil berkata, "Wahai Tuan Muda, saat ini kita akan pergi ke arah mana?" Sambil tersenyum, Hajin berkata, "Saat ini aku memiliki sebuah ide yang sangat menarik. Jadi kita akan pergi menuju Hubei karena aku ingin bertemu dengan pemimpin cabang Sekte Hao." 3 hari kemudian setelah kepergian Hajin, terlihat pasukan Silent Wind telah sampai di kota itu. Namun karena mengetahui kalau selirnya sang pemimpin telah diculik, dengan kesalnya salah satu dari mereka berkata, "Dasar brengsek, bagaimana bisa kalian semua membiarkannya melarikan diri begitu saja? Apakah kalian pikir kalau kalian memang pantas untuk disebut sebagai penjaga kastilnya penguasa kota ini? Bahkan kalian telah kehilangan jejak mereka. Jika mereka adalah tamu yang berdiam di penginapan, maka itu artinya kalau mereka telah pergi dengan menggunakan sebuah kereta. Tetapi bagaimana mungkin kalian sama sekali tidak bisa menemukan jejaknya kereta yang sebesar itu? Dasar sialan, kalian semua memang pantas untuk mati." Diketahui lelaki paruh baya itu bernama Guangseon dan dia adalah wakil pemimpin pasukan Silent Wind. Sebenarnya di balik amarahnya, dia juga merasa begitu ketakutan. Jika dia adalah seorang komandan yang dikerahkan di dalam misi ini, maka dia juga akan termasuk ke dalam orang-orang yang sama sekali tidak bisa lolos dari amukan sang pemimpin. Karena Guangseon begitu marah, ia pun berencana untuk menebaskan bilah pedangnya kepada mereka, sehingga suasana di tempat itu langsung berubah menjadi sangat menegangkan. Akan tetapi Guangseong langsung menghentikan niat membunuhnya ketika sang pemimpin pasukan Silent Wind yang bernama Mon Wang telah datang ke tempat itu. Sambil berjalan menuju ke arah mereka, Mon Wang berkata, "Yang aku dengar tidak ada satupun dari mereka yang tetap sadarkan diri dalam waktu setengah hari." Sambil berjalan menuju ke arah mereka, Mon Wang berkata, "Yang aku dengar tidak ada satu orang pun dari mereka yang tetap sadarkan diri dalam waktu setengah hari. Jika mereka bisa mengalahkan 50 orang dari pasukan pengawalan, maka itu artinya kalau mereka adalah master yang setidaknya telah melewati ranah transenden. Yang aku tahu, Cawi dia bukanlah seseorang yang suka bermain-main karena dia adalah seorang warrior yang sudah mendekati alam transenden. Oleh sebab itu, ada kemungkinan kalau seni bela diri yang musuh miliki telah mendekati kesempurnaan." Kemudian Mon Wang langsung melemparkan pandangannya ke arah samping ketika salah satu dari pasukannya yang menyerahkan sebuah laporan. Ia mengatakan kalau mereka sudah mengumpulkan kesaksian dari para pegawai penginapan itu. Setelah membaca laporannya, Mon Wang kembali berkata, intinya mereka berjumlah 4 orang, 2 laki-laki dan juga 2 orang perempuan. Meskipun mereka menggunakan sebuah kereta kuda kelas atas yang sangat mewah, akan tetapi mereka menggunakan pakaian yang lusuh. Terlihat Mon Wang langsung menyipitkan kedua matanya ketika laporannya mengatakan jika Hoyanglah yang mendatangi mereka terlebih dahulu, dan itu artinya kalau ini bukanlah penculikan berencana. Mon Wang bergumam dengan mengingat bagaimana kepribadiannya. Dia adalah orang yang terlahir dari keluarga yang sangat miskin, tetapi dia dimanjakan oleh sang pemimpin dengan segala sesuatu yang ia inginkan selama 3 tahun terakhir ini. Jadi untuk seseorang yang sangat mabuk dengan kemewahan seperti itu, aku rasa akan masuk akal jika dia menginginkan kereta kudanya. Kemudian ia berkata, di antara semua sekte yang bersekutu dengan kita, selain Blue Snake, siapa lagi yang terdekat dengan posisi kita? Saat mendengar Guangseon yang mengatakan kalau mereka sangat dekat kepada sekte Divine Face, Mon Wang kembali berkata, kita harus mengirimkan sebuah surat kepada mereka untuk meminta bala bantuan dari mereka dan juga semua sekte yang mereka kenal. Lalu kita juga harus memastikan kalau mereka akan bergerak untuk melakukan pencarian pada seluruh wilayah selatan. Dengan tatapan mata yang sangat tajam, Mon Wang kembali mengatakan kalau mereka akan pergi menuju ke arah utara. Ia berpikir, setelah menginterogasi semua orang di sepanjang jalan, semua saksi mengatakan kalau kereta itu datangnya dari arah selatan. Jika mereka berencana untuk pergi ke arah timur ataupun ke arah barat, maka mereka sama sekali tidak akan singgah pada wilayah Changsha. Jadi kemungkinan besar kalau pelakunya akan menuju ke utara. Tentu saja itu hanyalah sebuah kemungkinan, tetapi aku berpikir akan lebih baik jika kita mengikuti satu jalur daripada menyebarkan pasukan kita. Kemudian ia pun memerintahkan kepada anggotanya untuk menyampaikan informasi kepada kastil kalau selirnya sang pemimpin telah diculik. Di saat itu ia membakar laporannya dengan menggunakan tenaga dalam, dan itu adalah teknik yang hanya dikuasai oleh sang pemimpin pasukan Silent Wind.
Namun di saat yang bersamaan, terlihat wakil pemimpin yang ditugaskan untuk menjaga wilayah itu langsung terbakar begitu saja ketika kobaran api yang dikendalikan oleh Mon Wang telah membakarnya. Diketahui itu adalah penggunaan energi internal yang tidak bisa ditiru oleh sembarangan orang. Itulah sebabnya dia menjadi salah satu dari 3 master yang paling ditakuti di dalam aliansi benteng Steel Blood. Kemudian setelah membakar orang itu dengan tatapan mata yang sangat tajam, Mon Wang berkata, "Aku akan memastikan kalau kita akan menemukan mereka semua dalam waktu 15 hari, meskipun kita melakukannya dengan cara yang sangat kotor dan juga beringas. Dengarkan aku baik-baik, apabila kita tidak bisa melakukannya, maka kita semua akan mati di tangan sang pemimpin." Waktu pun terus berjalan dan tidak terasa 10 hari telah terlewati. Di saat itu, Hajin telah bertemu dengan Gong Yochi di tebing merah yang berada pada wilayah Hubei. Dengan wajah yang sangat terkejut, Yachi berkata, "Jadi yang kau maksud adalah kalau dirimu sudah menculik selirnya sang pemimpin benteng Steelwood dan juga pengawalnya?" Melihat ekspresinya, Hajin berkata, "Entah mengapa kau terlihat seperti itu. Aku bahkan tidak membunuhnya dan juga mereka saat ini hanyalah tidak sadarkan diri." Pada sisi yang lain, terlihat Sangrin begitu kesal kepada Hoyang sehingga ia sangat ingin menghajarnya. Bahkan ia sama sekali tidak bisa menahan amarahnya sampai-sampai membuat Anghua telah berusaha dengan sangat keras untuk bisa menghentikannya. Kemudian Hajin kembali berkata, "Saat ini ada sebuah tugas yang harus kau lakukan. Kau harus mengirimkan sebuah informasi yang dijamin oleh Sekte Hao kepada sang pemimpin Sekte Monhua. Katakan kepadanya bahwa selir kesayangan sang pemimpin benteng Steelblood telah berada di tangan kami. Dan apabila ia sangat ingin menerima sebuah hadiah yang sangatlah luar biasa ini, maka dia harus datang ke Yichang sekarang juga." Yachi berkata, "Wahai pemimpin muda, apakah kau berencana untuk melakukan negosiasi kepada mereka sampai-sampai kau meminta mereka untuk datang secara langsung?" Sambil tersenyum, Hajin berkata, "Aku memang berencana untuk bertemu, tetapi aku sama sekali tidak ada niatan untuk membuat kesepakatan ataupun semacamnya." Ketika mendengar Yachi yang menanyakan alasannya, Hajin kembali berkata, "Kita tidak usah repot-repot memperhitungkan segalanya karena itu hanya akan memusingkan. Anggap saja kalau kita sedang memancing ikan besar dengan menggunakan umpan kecil. Saat ini kita akan menggunakan mereka berdua sebagai umpan agar kita bisa mendapatkan sang pemimpin Sekte Monhua." Sontak Yachi sangatlah terkejut. Ia bergumam, "Ketika pertama kali aku bertemu dengannya, dia hanyalah seseorang tidak biasa. Tetapi sekarang aku paham, mantan tuan muda ketiga, dia adalah orang yang benar-benar sangatlah gila." Pada keesokan harinya, terlihat Hajin yang menutup kedua matanya sembari menghadap ke arah sungai yang beriak seperti laut. Ketika mendengar Sangrin yang menanyakan kapan datangnya kubu itu, Hajin berkata, "Aku tidak begitu paham bagaimana waktu tempuh perjalanan lewat air. Tetapi Gong Yachi mengatakan setidaknya mereka akan sampai paling lambat setengah hari." Sangrin kembali berkata, "Tuan muda, apakah kita benar-benar akan menjadikan sang pemimpin Sekte Monhua sebagai sandera? Bukankah kalau itu benar-benar sangatlah berbahaya?" Dengan santainya Hajin berkata, "Sekte Monhua, mereka adalah salah satu dari 9 sekte utama yang sangat terkenal. Bahkan di dalam seni berpedang, mereka telah bersaing bersama Sekte Wudang untuk menjadi yang terbaik." Sambil berduduk di sampingnya, Sangrin berkata, "Tuan muda, apakah kau merencanakan situasi ini dengan sebaik mungkin?" Mendengar itu, Hajin berkata, "Apakah kau pikir kalau aku membuat kekacauan dengan orang yang sehebat itu tanpa adanya sebuah rencana? Meskipun aku sudah menyebabkan banyak masalah di masa lalu, akan tetapi saat ini aku sama sekali tidak akan mengulanginya." Sangrin kembali berkata, "Aku rasa aku tidak boleh mempertanyakan tindakanmu ketika diriku yang membuat semuanya menjadi seperti ini. Jika mulutku tidak berkata dengan kasar kepada mereka, mungkin saja situasinya tidak akan seperti ini." Mendengar itu, Hajin berkata, "Kau tidak usah mengatakan sesuatu yang seperti itu. Apakah kau sadar berkat dirimu kita telah bisa bergerak dengan bebas? Ini hanyalah sebuah insiden yang sangat kecil yang bahkan sama sekali tidak perlu dikhawatirkan." Sambil menikmati deburan ombak yang begitu ganas, Sangrin berkata, "Tuan muda, sejujurnya kau adalah satu-satunya orang yang menganggap kalau situasi yang berbahaya ini sebagai hal yang sepele. Tetapi tetap saja hal ini telah membuatku menjadi kepikiran." Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.